Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang ayah yang mencintai anaknya, dan sebagai ungkapan cintanya, ayah ini menjaga si anak sejak pertama kali lahir hingga berumur 14 tahun, tidak dikeluarkan dari rumahnya, dijauhkan dari segala makanan, minuman, dan hal-hal yang dikonsumsi olehnya yang bersifat bukan hanya tidak halal, tapi tidak baik alias tidak baik. Jadi dia tidak pernah makan, minum, melihat, mendengar, ataupun mengkonsumsi apapun yang tidak halal dan tidak baik selama 14 tahun. Hingga kemudian ketika sudah berumur 14 tahun, ayah ini ingin tahu bagaimana dahsyatnya seseorang yang menjaga dirinya dari makanan yang halal agar tetap terjauhkan dari yang haram, dan dari minuman-minuman yang haram agar tidak pernah masuk ke dalam dirinya. Dibawalah ke pasar, karena kata Nabi, pasar itu seringkali menjadi tempat ngetengnya setan, karena di sana ada penipuan, ada riba, dan lain sebagainya. Maka kemudian dibawalah anak ini ke pasar, dan secara mengejutkan anak ini berbicara kepada ayahnya bahwa orang itu ahli surga, tapi itu ahli neraka. Dari mana kamu tahu wahai anakku, kata ayah ini. Kemudian kata anak itu, iya, karena saya melihat orang itu bercahaya dan orang itu penuh dengan kegelapan di mukanya. Jadi Allah angkat hijab di matanya anak ini sehingga dia bisa tahu mana orang baik dan mana orang yang tidak baik, karena keberkahan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik selama 14 tahun. Kemudian keesokan harinya ayahnya kembali mengajak anak itu ke pasar untuk berdagang bersama ayahnya. Dan ada sesuatu yang berbeda ketika anaknya ini pulang bersama ayahnya. Ketika ayahnya bertanya, kalau sekarang mana orang baik dan orang buruk yang bisa kamu lihat? Kemudian kata anaknya, saya nggak tahu. Loh, kok bisa? Kan kemarin kamu tahu mana yang bercahaya dan mana yang gelap. Kemudian kata anaknya, sekarang saya tidak melihat itu di wajah orang-orang. Saya melihat wajah orang-orang seperti ayah melihat wajah mereka. Dan punya usut oleh ayahnya. Ternyata hari itu ketika datang ke pasar, si anak ini memakan kurma yang dia temukan 1 biji di tengah jalan di pasar. Dia ambil kemudian dia makan, dan ternyata kurma itu tidak haram, tapi kurma itu syubhat. Apa itu syubhat? Sesuatu yang tidak kita ketahui secara pasti kehalalan dan keharamannya. Kurma itu kurma yang jatuh dari tumpukan kurma yang dijual oleh orang yang ada di pasar, kemudian jatuh ke tengah jalan, diambil oleh anak itu, dikonsumsi. Maka 14 tahun tirakat yang dilakukan oleh ayah anak itu kepada anak ini hilang begitu saja, karena dahsyatnya makanan atau minuman yang tidak halal dan tidak thayyib. 14 tahun investasi hilang begitu saja. Oleh karena itu, kata guru kami Habib Umar bin Hafid, satu makanan yang syubhat, bukan haram, satu makanan yang syubhat masuk ke dalam tubuh kita, maka ia akan menjadi daging yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan, menyebabkan kita cenderung kepada hal-hal yang haram, tindakan-tindakan yang haram, dan tidak bisa dihapus kecuali dengan 70 kali ibadah fardu yang diterima oleh Allah.
Bayangkan, bukan yang dilakukan, bukan sholat 70 kali, tapi sholat 70 kali yang diterima oleh Allah. Itu untuk menggambarkan betapa dahsyatnya pengaruh konsumsi makanan halal ataupun haram, baik negatif maupun positif. Makanya kalau ada kita berdoa, saya ini kok dulu sampai umur 30 tahun gitu, kenapa? Padahal sudah doa 5 tahun, 7 tahun. Mungkin ada hal-hal yang haram yang nyangkut kepada diri kita, karena hal-hal yang haram itu diantaranya menghijab kita dari berdoa kepada Allah. Doa kita itu sampai atap doa. Dan kalau ada orang yang niatnya nih istiqlal mau hadir pengajian, tiba-tiba di tengah jalan ada teman nelpon, kemudian kita belok tuh ke kanan atau ke kiri, ngikutin arahan teman, bukan arahan motor ke istiqlal, berarti besar kemungkinan masih sering kita mengkonsumsi hal-hal yang haram, sehingga hati ini diliputi oleh setan untuk mengarah kepada hal-hal yang haram. Pengennya kayak hal yang baik, ini udah mau nyampe ke hal yang baik, dia malah belok. Ada telepon, ada yang ngajakin inilah, ada yang ngajakin itulah, dan lain sebagainya. Makanya dalam Al-Quran Allah kaitkan makanan yang tidak halal, tidak halal dan tidak thayyib, tidak baik itu dengan setan. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas. Allah katakan gitu. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ayat ini diawali dengan kalimat ya ayyuhan nas. Artinya apa? Hai manusia. Bukan ya ayyuhalladzina amanu, bukan hai orang-orang yang beriman. Untuk menunjukkan bahwa mengkonsumsi makanan yang halal, minuman yang halal, dan yang thayyib, yang baik dari makanan dan minuman itu kalau dipikir pakai akal yang sehat, bukan hanya kewajiban bagi seorang muslim. Siapa saja yang ingin hidupnya baik-baik saja, makan makanan yang halal, minum minuman yang halal, lagi thayyib, lagi baik. Walaupun non muslim, kalau ingin hidupnya baik, pengen hidupnya minimal sehat, makan makanan yang baik, makan makanan yang halal, minum minuman yang baik dan halal. Makanya Allah hitopnya di sini ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Siapa saja, apapun agamanya, mau nyembah Allah, nyembah apapun, mau nyembah Riko juga. Misalnya ada nih orang yang nyembah Riko. Ayat ini berlaku kepada orang ini. Ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Kamu pengen baik, makan dan minum makanan dan minuman yang halal dan baik. Kalau gak percaya kamu coba aja. Kalau orang hidupnya udah ribut, kemungkinan yang dimakan dan diminum itu tidak clear. Makanya dalam memilih makanan dan minuman, guru-guru kami, para habib itu memiliki satu prinsip, yaitu apa? Warok. Warok itu apa? Hati-hati. Bahkan banyak dari guru-guru kami dan orang-orang tua kami yang tidak pernah makan daging di luar rumah. Seumur hidup gak pernah makan daging di luar rumah. Kenapa? Karena dia ingin memastikan bahwa daging yang dimakan disembelih dengan benar sesuai dengan ketentuan Islam. Sehingga kalau di luar kita gak bisa cek, gak bisa tahu akhirnya dihindari. Itu warok, hati-hati. Kita susah ya. Tapi paling tidak itu menunjukkan komitmen orang baik kepada hal-hal yang baik dan halal. Kemudian dilanjutkan ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi. Makan apa aja yang ada di muka bumi ini. Apa aja kamu mau makan, makan. Syaratnya cuma dua. Halalan thayyiban. Yang halal dan baik. Kemudian dilanjutkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut ajakan setan. Artinya kalau kamu
kamu makan makanan yang haram dan tidak baik, berarti kamu telah mengikuti jalan setan. Makanan haram yang tidak baik juga itu adalah cara setan untuk mengganggu kita agar tidak mudah diajak ibadah, agar tidak mudah dikabulkan doanya, sehingga kita akan menjadi pribadi yang frustasi dalam beragama dan akhirnya menjadi golongan setan. Setan itu banyak caranya untuk mengajak kita ke jalannya. Di antaranya, kalau orang udah baik gak bisa diajak jahat, sama setan dibuat sombong dengan kebaikannya. Berbagai cara dilakukan oleh setan. Nah, halal dan thayyibah itu karakter makanan dan minuman yang diperbolehkan dalam Al-Quran kepada orang-orang Islam. Apa makna halal? Apa makna thayyib? Makna halal itu artinya empat. Dia secara zat halal, secara zat dia halal. Dia bukan babi, dia bukan minuman keras. Meskipun ini orang sekarang aneh-aneh, meskipun soju halal apa haram? Minuman keras, tapi ada soju halal. Meskipun soju halal itu haram, soju halal itu haram. Ada yang meminumnya itu. Soju halal itu haram. Kenapa haram? Karena ada dua hal yang bermasalah pada soju halal menurut para ulama di MUI dan tempat-tempat lainnya. Apa? Yang pertama, bikin orang akhirnya bisa jadi berpikir soju yang halal aja enak, apalagi yang haram. Kan kadang prinsip kita aneh-aneh, nyari duit yang halal aja, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Nyari yang haram aja. Soju yang halal aja enak, apalagi yang haram, karena ditambahin sesnya sesam itu pasti lebih enak. Itu. Yang kedua, akhirnya orang bingung. Ada soju nanya, ini soju halal apa haram? Akhirnya soju dan identik dengan hal yang haram, akhirnya jadi membingungkan bagi orang. Nanti ada babi, ini babi yang halal apa haram? Ada yang babi yang halal. Tapi sekarang kan dibuat-buat, ada tuh makanan, sayur, tapi rasanya itu seperti babi, sama persis. Ini makanya hidup itu bukan ngikutin orang, hidup itu ngikutin Rasul dan Allah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu mencintai Allah dan ingin dicintai oleh Allah, ikut Nabi Muhammad. Anda jangan minta Sherlock ke teman Anda, jangan minta Sherlock ke setan, minta Sherlock ke Nabi Muhammad. Biar kita ikut terus di jalannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang babi itu haram menurut Al-Quran. Jadi jangan dibikin-bikin. Saya pengen makan babi, tapi yang halal. Ayo bikin tuh sayur daging babi rasanya, tapi dia bukan daging babi, tetap aja haram. Yang kedua, cara mendapatkannya dari cara-cara yang haram. Memang aktivitasnya naik haji, tapi dari uang yang haram, maka dia haram. Yang ketiga, cara penyajiannya, cara memasaknya, memakai bahan-bahan yang haram, minyak gila dan lain sebagainya. Yang keempat, cara penyajiannya, disajikan dengan cara-cara yang minimal makruh, apalagi haram. Makruh itu apa? Nampaknya dari emas, itu makruh. Atau disajikan dari piring yang bekas digunakan untuk makan makanan yang haram, atau bekas minuman yang haram, itu haram. Jadi empat hal itu kriteria halal. Nah, kriteria thayyib itu apa? Kebetulan ada di panggung, saya tadi baca. Ini menurut Imam Ibnu Katsir, itu thayyib itu ini makanan yang baik dan lezat. Itu makanan yang thayyib, makanan yang baik. Apa artinya baik? Baik bagi tubuh kita, baik bagi kesehatan kita, baik bagi pikiran kita, dan baik bagi jiwa kita. Baik bagi pikiran kita
artinya sesuatu yang kita dapatkan pasti kehalalannya, sehingga gak overthinking ketika makan. Baik bagi jiwa kita dipastikan kehalalannya, sehingga tidak mengeraskan hati kita. Dan juga lezat. Nah ini, jadi kalau saya pernah ditanya di Ramadan 4 tahun yang lalu, menu buka puasa di rumah saya itu soto buatan ibu saya. Nah itu gimana ya? Ya memang halal, tapi itu tidak healthy karena tidak lezat. Karena itu buat ibu-ibu kalau masakin anaknya atau suaminya, jangan yang penting halal, tapi juga thayyib. Dan karakter thayyib itu lezat, kata Imam Ibnu Katsir. Harus lezat. Saking pentingnya kelezatan masakan dalam Islam sesuai dengan kriteria thayyib, sampai ibu-ibu dan para chef itu punya privilege dibandingkan para suami dan anak-anak laki. Apa privilege-nya? Ibu walaupun lagi puasa boleh ngerasain masakan dan minumannya, asalkan langsung dikeluarin lagi, yang penting rasa di ujung lidah. Jadi masukin satu ujung sendok kecil, kemudian rasain, oh udah manis, oh udah sedap, keluarin lagi. Tapi keluarinnya jangan dipanggil lagi. Sehingga gak suka sama suaminya itu gimana? Atau jangan, wah berarti boleh, udah satu centong dulu nyobain, iya. Itu privilege. Kenapa dibolehkan oleh Nabi Muhammad dan para ulama untuk nyobain masakan bagi ibu-ibu dan para chef? Karena lezat itu bagian dari thayyib. Lezat itu bagian dari kebaikan yang diperintahkan oleh Al-Quran, yang kalau tidak dijalankan berarti mengikuti jalannya setan. Jadi buat anda para suami, kalau masakan istri anda tidak lezat, kayaknya perlu dirugi. Karena tidak lezat itu berarti mengikuti jalannya setan. Tentu sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Jadi chef dari ibu-ibu itu boleh ngerasain. Dan puasa itu mengajarkan kita untuk mengendalikan perut kita dari hal-hal yang haram dan tidak baik. Puasa itu salah satu intinya adalah mendidik kita untuk mengendalikan perut kita. Kenapa? Karena orang yang mengendalikan perutnya, maka dia akan mulia. Dan orang yang dikendalikan oleh perutnya, maka dia harga dirinya, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tidak lebih dari apa yang keluar dari perutnya. Apa? Kotoran. Orang yang hidup dikendalikan oleh perutnya, maka harga dirinya tidak lebih dari apa yang keluar dari perutnya. Kencing, kotoran dan lain sebagainya. Orang yang dikendalikan oleh perutnya, maka dia akan rela melakukan apa saja demi memenuhi perutnya, termasuk makan dan minum makanan dan minuman yang haram dan tidak thayyib, termasuk mencuri uang orang lain untuk memenuhi perutnya. Tapi orang yang mengendalikan perutnya, maka perutnya akan bersih dari sesuatu yang tidak layak dimakan secara kebaikan dan secara kehalalan. Nah, masalahnya sebagian orang Indonesia itu hidupnya dikendalikan oleh perutnya. Makanya mari kita puasa dengan sebenar-benarnya puasa, bukan sekedar menahan lapar, bukan sekedar menahan haus. Lapar dan hausnya itu dirasakan untuk membakar nafsunya, jangan dihindari, kata Imam Ghazali. Wah, biar gak kerasa laparnya, biar gak kerasa hausnya, bawa tidur siang-siang di bulan Ramadan. Nggak gitu. Oh, biar gak kerasa laparnya, biar gak kerasa hausnya, menjelang berbuka puasa ngabuburit untuk gak ngerasain lapar dan haus. Salah. Rasain itu lapar dan haus agar membakar dosa-dosa dan nafsu kita. Karena orang Indonesia itu cenderungnya dikendalikan oleh perutnya. Bagaimana kita bisa tahu
gampang. Kalau lapar dia emosi, kalau kenyang dia bodoh. Itu artinya orang yang dikendalikan hidupnya oleh perutnya, bukan mengendalikan perutnya. Kalau lapar dia emosi, sebelum makan siang dia emosi, setelah makan siang dia bego, nggak bisa diajak ngomong. Itu artinya orang yang dikendalikan oleh perutnya, bukan mengendalikan perutnya. Maka kita dididik untuk mari kendalikan perut kita di bulan Ramadan. Walaupun lapar, walaupun haus, kalau belum waktunya makan, yaitu berbuka puasa. Kalau belum waktunya berbuka puasa, jangan juga minum, agar nanti setelah bulan Ramadan kita tidak akan mengisi perut kita dari hal-hal yang haram, yang tidak baik, baik sumbernya, zatnya, dan lain sebagainya. Dipastikan kehalalan dan kebaikannya. Karena itu Ramadan mengajarkan kepada kita untuk mengontrol. Mengontrol apa? Bukan hanya kehalalan makanan dan minuman, tapi kebaikan makanan dan minuman. Makanya walaupun kalian sudah menyiapkan gorengan, walaupun sudah menyiapkan es campur, walaupun sudah menyiapkan es teler, walaupun sudah menyiapkan apapun, kata Nabi, yang seharusnya dimakan pertama bagi orang yang berbuka itu adalah kurma dan air putih. Karena kenapa? Karena itu adalah kebaikan dalam makan dan minum sesuatu. Kurma makanannya Nabi Muhammad, maka ada apa bekasnya Nabi Muhammad di setiap kurma, sehingga itu kemudian ketika kita makan. Dan air putih adalah anjuran dari Nabi Muhammad, plus juga anjuran dari seluruh pakar kesehatan, sehingga ketika berbuka puasa kita diajarkan oleh Allah dan Rasulnya agar makan dan minum sesuatu yang bukan hanya halal tapi baik. Apa itu baik? Baik itu lezat, bergizi, enak, dan lain sebagainya, nutrisinya terpenuhi dan lain sebagainya. Jadi kalau di Indonesia ini ada masalah stunting dan lain sebagainya, Ramadan ini akan menjadi pembelajaran bagi kita. Mari kita untuk selalu makan dan minum makanan dan minuman yang lezat, bergizi dan bernutrisi. Artinya makan makanan dan minum minuman yang thayyib, yang baik. Tapi saya sih pengen makanan yang bergizi, yang bernutrisi sebagai seorang muslim. Tapi saya kan nggak punya uang untuk itu. Makanya itu juga diajarkan saat puasa. Puasa diajarkan bagi orang yang memiliki kelebihan untuk merasakan beratnya jadi orang lapar dan haus, agar setelah bulan Ramadan dia tidak pernah akan membiarkan orang yang kelaparan dan kehausan, karena tahu jadi orang lapar dan haus itu gak enak, sehingga dia akan punya empati untuk membantu orang lain. Itu semoga kita bisa menjaga puasa kita, bukan hanya tidak menahan, bukan hanya tidak makan dan minum, tapi juga memastikan makanan dan minuman kita halal dan thayyiban, halal, baik, lezat, bernutrisi, bergizi dan lain sebagainya, sehingga kita akan menjadi pribadi yang bukan hanya bertumbuh secara fisik tapi juga bertumbuh secara batin. Itu mungkin sebagai pengantar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.